Shalom dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sona Lubis, saya prodi teologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah gereja saya, yaitu sejarah gereja HKBP Sibalanga, Resort Garoga, Distrik 2 Silindo. Demikian latar belakang suku Batak Toba. Suku Batak Toba adalah salah satu suku Batak yang sangat cukup besar di Indonesia. Karena kebesarannya, orang Batak sering membilang bangsa Batak. Menurut sejarahnya, suku Batak menyebar dari Pulau Samosir ke daerah-daerah di Indonesia. Suku Batak terdiri dari Pulau Samosir, Silindung, Humbang Sundutan, dan Toba. Kedatangan agama ke Indonesia di tengah-tengah suku Batak yang masih berada dalam kegelapan, yang dibawa oleh Belanda yang menjajah Indonesia. Atas dasar berita ini, gereja Belanda melalui Badan Zending mulai mengutus penginjil ke Indonesia. Mereka mulai penginjilan itu melalui pekerja di Batavia, karena daerah-daerah ditaklukkan oleh militer Belanda karena dianggap lebih aman. Selain gereja di Belanda, Gereja Baptis Amerika Serikat juga mengutus 2 misionaris untuk bekerja di Indonesia. Akan tetapi, hingga akhir pelayanan kedua misionaris itu belum berhasil menyebarkan Injil ke tanah Batak. 10 tahun kemudian, tahun 1834, Gereja Boston Amerika Serikat mengutus 2 orang lagi penginjil untuk bekerja di tanah Batak, yaitu Muson dan Limam. Setelah menempuh kira-kira 100 km dari suatu daerah yang bernama Barus, dengan berjalan kaki melalui rawa-rawa, gunung-gunung terjal, dan hutan belukar, mereka sampai di Sangkak Lobupining, kira-kira 10 km dari Tarutung ke arah Sibolga. Kedua orang misionaris ditolak dan dibunuh oleh penduduk setempat tanggal 28 Juni tahun 1934. Setelah beberapa tahun, Badan Zending Belanda bekerja di Batavia merupakan penginjilan ke tanah Batak dengan mengutus seorang misionaris bernama Pendeta Van Alset. Mereka memulai dari arah selatan atau Sipirok. Van Alset disusul oleh 2 misionaris dari Badan Zending Jerman, yaitu Pendeta Heini dan Pendeta Klamer ke Sipirok. Sebelumnya, kedua misionaris ini pertama kali diutus oleh Badan Zending bekerja ke Borneo atau Kalimantan. Akan tetapi, mereka ditolak di sana, kemudian kembali ke Batavia, lalu diutus ke tanah Batak, atau tepatnya di Sipirok. Setelah kedua misionaris ini sampai di Sipirok pada tanggal 7 Oktober tahun 1861, tugas penginjilan selanjutnya di tanah Batak diserahkan oleh Van Alset kepada Pendeta Heini dan Pendeta Klamer. Tanggal serah terima inilah yang dicatat sebagai permulaan kekristenan di tanah Batak.
Sejarah Gereja HKBP Sibalanga. Satu tahun kemudian mengutus seorang misionaris, yaitu Pendeta Dr. I.L. Nommensen, yang akhirnya digelari sebagai Rasul orang Batak sampai di Barus pada tanggal 14 Mei tahun 1862 dan terus ke Sipirot bergabung dengan misionaris Pendeta Heini dan Klamer. Setelah berdiskusi dengan kedua misionaris ini, disepakati pembagian wilayah pelayanan bahwa Nommensen akan bekerja di Silindung. Sejalan dengan pertumbuhan gereja di Silindung, Nommensen membuka sekolah guru di Pansurnapitu. Lulusan sekolah ini dijadikan menjadi guru Injil dan guru sekolah. Di kemudian hari, sekolah ini dipindahkan ke Sipaholon. Kemudian Nommensen membuka pos penginjilan baru di Sigumpar. Di sanalah dia menyebarkan Injil bersama para pembantunya ke seluruh Toba, Holbung, dan Samosir. Nommensen meninggal pada tanggal 22 Mei tahun 1918 dan dikebumikan pada tanggal 24 Mei tahun 1918. Perkembangan kekristenan HKBP Sibalanga. HKBP Sibalanga terletak di Kecamatan Garuga, Kabupaten Tapanuli Utara, yang resortnya merupakan alamat di HKBP Resort Garuga, Jalan Perluasan Garuga, Kabupaten Tapanuli Utara. Pendeta resort Pendeta Andri Kanababan MTH MPDK aliran gereja Lutheran. Pemimpin gereja STH Torangan, Bendahara Juli Senturi, para tahun Posman Lubis, Sekretaris Surya Mangarahon Lubis, Bin Diakonia Peri Siregar, Berturia Linda Pasaribu, Bin Diakonia Angkus Lubis, Bian Diakonia Mardongan Lubis, Bin Diakonia Jaspen Lubis, Bin Diakonia John Lubis. Kondisi bangunan gereja Sibalanga beton, lantai keramik dilengkapi dengan berbagai alat musik. Jumlah jemaat saat ini kaum bapak 60 orang, kaum ibu 63 orang, kaum pemuda-pemudi 150 orang, anak 205 orang, jumlah 378 orang. Yang menjadi kesimpulan atau penutup dari pemaparan sejarah gereja saya ini, yaitu rasa takjub besar tak kala orang beriman menyaksikan kasih Allah kepada dunia. Kasih terbesar Allah telah mengaruniakan putranya Yesus Kristus bagi keselamatan orang percaya, atau Yohanes 3 ayat 16. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya menyadari begitu banyak kekurangan saya di dalam menjelaskan tentang sejarah gereja saya. Terlebih dahulu saya mohon maaf dan minta maaf. Terima kasih. Shalom.